Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada malam hari ini kita majelis ke-88 di pembahasan hari ini bab ke-10, bab baru yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Kitabus Shalah, yaitu babu sholatil jamaah wal imamah, bab tentang sholat berjamaah dan imam dalam sholat. Di sini akan dibahas dua, yaitu sholat berjamaah dan hukum seputar al-imamah, pemimpin sholat. Beliau akan menyebutkan beberapa hadits di bab ini, mulai dari hadits terkait dengan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Kemudian nanti setelah itu beliau akan menyebutkan hadits terkait dengan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di hadits ke-396, An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih wa lahuma an Abi Hurairah bi 25 juz'an wa kadalil Bukhari an Abi Sa'idin wa qala darajah. Ini beliau bawakan untuk membahas keutamaan salat berjamaah. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, disebut dengan munfarid, dengan 27 derajat perbedaannya, 1 berbanding 27 derajat. Hadits ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua dan keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan lafaz dengan 25 bagian. Kalau tadi derajat, iya, dari Abu Hurairah, sholat berjamaah, yaitu sambungannya begitu, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, perbandingannya 25 bagian. 1 bagian orang sholat sendiri dan sholat berjamaah 25 bagian. Perbandingan sholat sendiri dan berjamaah. Kemudian demikian pula dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan belum mengatakan derajat. Kalau di Bukhari, Muslim, Abu Hurairah bagian. Di Abu Sa'id derajat. Derajat. Ini bisa dikatakan 3 riwayat yang semuanya menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, yang mana awal hadits semuanya sama. Perbedaan di perbandingannya, angkanya. Di hadits Ibnu Umar 27, Abu Hurairah
25 dengan takbir juz'an. Abu Sa'id Al-Khudri 25 tapi derajat. Itu perbedaan dari sisi periwayatan. Kita lihat dulu sumber hadits. Karena di kajian fikih Bulughul Maram ini kita membahas sumber hadits, dari mana, siapa yang meriwayatkannya, nomor berapa, karena tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian derajatnya dan fikih. Sumber hadits, hadits Ibnu Umar itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 645 dan Muslim di nomor 650. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 648 dan Muslim 649. Itu sebelum riwayat pertama. Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 646. Derajat 3 hadits sahih. Jadi tentunya tidak diragukan 3 riwayat tadi sahih. Fikihnya yang belum mau sampaikan kepada kita di sini, keutamaan sholat berjamaah. Kita sudah lihat perbedaannya. Dan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Perbandingannya, Abdullah bin Umar meriwayatkan ucapan Nabi 1:27. Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri 1:25. Ini keutamaan sholat berjamaah. Di hadits yang lain beliau tidak sebutkan ya di kitab ini bahwa sholat berjamaah memiliki lebih banyak daripada ini keutamaannya. Lebih banyak daripada ini keutamaannya. Apakah secara umum untuk setiap sholat berjamaah dalam 5 waktu, atau ya secara khusus untuk ya sholat tertentu, untuk sholat tertentu. Beliau hanya sebutkan satu keutamaan di antara sekian banyak keutamaan sholat berjamaah di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang disebutkan, ya, di luar daripada riwayat yang belum sebutkan ini, ada di hadits Bukhari Muslim, bahwa orang yang pergi sholat berjamaah di masjid, setiap kali dia pergi ke masjid, itu disiapkan tempat tinggalnya di surga. Tempat tinggalnya di surga. Nabi SAW katakan, man goda ilal masjidi auroha, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Kullama goda auroha. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi, yaitu sholat subuh, atau di sore, yaitu sholat asar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan baginya tempat di surga setiap dia pergi pada waktu subuh dan pada waktu sore. Setiap berangkat disiapkan surga. Ini keutamaan. Tadi hanya perbedaan. Kalau seandainya tidak ada keutamaan lain kecuali perbedaannya sangat jauh, maka kita akan berangkat ke masjid daripada kita sholat sendiri di rumah. Karena 1:27, 1:25 paling rendahnya. Tapi di sini keutamaan lain di Bukhari Muslim yang belum tidak sebutkan di kitab ini, ya, kita disiapkan surga setiap kali kita ke masjid. Iya, setiap kali kita ke masjid. Oleh karena itu, laki-laki
itu bagi yang berpendapat saja sholat berjamaah di masjid adalah tidak wajib, dia akan mengatakan bahwa lebih utama dia ke masjid daripada di rumah. Bagi yang tidak berpendapat wajib. Bagi yang tidak berpendapat wajib. Bahkan perempuan saja kalau minta izin ke masjid, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang kalau dia minta izin ke masjid. Saking utamanya ini, padahal perempuan itu sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Tapi kalau dia minta izin ke masjid, maka tidak boleh kita larang. Karena kita kalau ke masjid, setiap kita pergi ke masjid disiapkan tempat di surga. Ini keutamaan. Iya, keutamaan. Dan belum akan menyebutkan hadits-hadits yang lain nanti di pembahasan ya hukum sholat berjamaah. Saking utamanya nanti belum akan sebutkan bahwa Nabi SAW ia ingin memerintahkan sholat ditegakkan, lalu belum datangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah kemudian membakar rumahnya. Ini pentingnya, utamanya sholat berjamaah. Bahkan nanti akan datang juga di hukum sholat berjamaah, ada seorang lelaki buta ingin meminta rukhsah keringanan tidak hadir sholat berjamaah, tapi karena dia dengar adzan maka Nabi wajibkan untuk menjawab adzan. Sekali lagi itu karena keutamaannya. Dan di antara yang menjelaskan keutamaannya lebih besar sholat berjamaah ini, sholat berjamaah itu bahkan disyariatkan saat perang. Saat perang sekalipun dirasa takut yang menyelimuti, tetap dianjurkan oleh Allah untuk melakukan sholat berjamaah. Itu kenapa? Karena utamanya. Karena utamanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, perintahkan kepada nabinya di surah An-Nisa 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Kata Allah, jika engkau berada di tengah mereka sebagai pemimpin pasukan dan engkau mendirikan sholat, hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu. Bahkan di hadits Bukhari Muslim dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah berdiri sholat berjamaah saat perang dengan beberapa keadaan. Tergantung musuh itu di arah kiblat atau musuh itu di belakang kiblat. Iya. Karena Nabi SAW kebiasaannya jika perang melawan musuh itu selalu setelah sholat duhur. Kecuali pembelaan. Kalau belum dikagetkan dengan penyerangan dari musyrik atau dari kafir. Tapi kalau belum mulai perang maka selalu setelah sholat duhur. Belum jamak qasar dengan sholat asar dan mulai melakukan peperangan. Mulai melakukan peperangan. Dan yang anehnya beliau tetap mendirikannya secara berjamaah. Ini saat takut. Saat takut. Itu semua menunjukkan bahwa sekali lagi sholat berjamaah ini adalah sholat yang utama. Sholat yang utama. Di samping hukumnya. Hadits berikutnya kita akan menyebutkan hukum sholat berjamaah. Di setelahnya kita akan menyebutkan beberapa riwayat. 5 riwayat. Semua 5 riwayat ini belum cuma mau sampaikan satu hukum. Yaitu terkait dengan hukum sholat berjamaah. Belum sampaikan sekali lagi 5 riwayat, yaitu dari 399 sampai 403. Kita baca riwayat pertama. Kata beliau, wa an Abi Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba thumma amura bis salati fayu'addan laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salat fa uharriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Riwayat pertama. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi bersumpah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku pernah berkeinginan untuk memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan untuk mendirikan solat, lalu dikumandangkan adzan. Kemudian aku perintahkan seorang untuk mengimami manusia. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah. Dan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini nanti titik pendalilannya. Sekiranya solat berjamaah adalah sunnah, tidak mungkin dibakar rumah. Diancam bakar rumah. Bakar rumah bagi yang meninggalkan yang wajib. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan sepotong daging yang gemuk atau 2 kaki hewan yang baik, niscaya dia akan menghadiri solat isya. Hadits ini, riwayat pertama ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini adalah milik Imam Al-Bukhari dengan lafaz seperti itu. Kemudian riwayat kedua, wa anhu, beliau berkata darinya juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Darinya Abu Hurairah ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadits ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Riwayat kedua Abu Hurairah. Riwayat ketiga, wa anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah alaysa liqa idun yakuduni ilal masjidi farakhasalah falamma wallada'ahu faqala hal tasma'un nida bis salah qala na'am qala fa'ajib, rawahu Muslim. Kata beliau darinya juga, yaitu dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang yang menuntunku ke masjid. Perhatikan ini udurnya. Buta, dan dia katakan saya tidak memiliki seorang yang menuntunku ke masjid. Maka belum memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu berpaling, yaitu hendak pergi, belum memanggilnya kembali. Lalu berkata, apakah engkau mendengar panggilan adzan untuk sholat? Dia menjawab, na'am, iya. Maka beliau bersabda, kalau begitu penuhilah, hadirilah. Hadits ini riwayat Imam Muslim. Kemudian riwayat berikutnya lagi, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'an nidaa falam yati fala salata lahu illa min udrin, rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim
wa isnadu ala syarti Muslim lakin rajjaha ba'dhum waqfah. Kata beliau dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak datang ke salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya kecuali karena udzur. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya, An-Naisaburi rahimahullah. Sanadnya kata Imam Al-Hafidz bin Hajar sesuai dengan syarat Imam Muslim. Namun sebagian ulama lebih menguatkan bahwa hadits ini mauquf, itu perkataan sahabat. Riwayat terakhir terkait dengan hukum salat berjamaah. Wa an Yazid ibn Aswad radhiyallahu taala anhu qala annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa birajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tur'adu faraisuhuma faqala lahumma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikum thumma adraktumul imama wa lam yusalli fasalliya ma'ah fa innaha lakum nafilatun. Rawahu Ahmad wal lafdzulah wat tsalatsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata beliau dalam riwayat terakhir ini dari Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah salat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah selesai salat, ternyata ada dua orang yang tidak ikut salat. Maka beliau memanggil keduanya, lalu mereka didatangkan dalam keadaan gemetar. Beliau bersabda, apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami? Keduanya berkata, menjawab, kami sudah salat di tempat kami. Beliau bersabda, jangan kalian lakukan seperti itu. Jika kalian sudah salat di tempat kalian, kemudian kalian mendapati imam belum salat, maka salatlah bersama dia. Karena itu menjadi salat sunnah bagi kalian. Ini orang sudah salat, tetap disuruh salat kalau mendapati orang sedang salat berjamaah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lafaz ini miliknya. Juga oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Karena boleh bilang riwayat Ahmad dan juga Imam 3. Imam 3 maksudnya Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Hadits ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 5 riwayat. Semua beliau bawakan untuk menjelaskan hukum sholat berjamaah. Ini di luar daripada kebiasaan. Kebiasaan sebelumnya, satu hukum, satu hadits, paling tinggi 2 hadits. Ini 5 riwayat untuk satu hukum. Sholat berjamaah. Kenapa? Karena perselisihan tentang hukum sholat berjamaah itu sangat keras dan ketat. Bahkan mereka saling membantah. Saling membantah terkait dengan hukumnya. Makanya di sini belum membawakan 5 riwayat. Iya. Pertama kita baca dulu sumber haditsnya. Sumber hadits Abu Hurairah yang pertama. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 644 dan Imam Muslim di nomor 651. Hadits Abu Hurairah yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 657 dan Muslim 651. Hadits Abu Hurairah yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim di 653. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 793. Ad-Darqutni di jilid 1 halaman 419. Dan Ibnu Hibban di nomor 2061.
serta Al-Hakim di nomor 245. Hadits terakhir, hadits salah cetak ini ya, ada tambahan huruf R-nya itu. Hadits Yazid ibn al-Aswad diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 160, Abu Daud di nomor 575, At-Tirmidzi di nomor 219, An-Nasa'i di jilid 2 halaman 112. Ini 5 riwayat semuanya itu. Derajatnya hadits Abu Hurairah dengan 3 lafaz pertama itu sahih. Karena kan kita tahu bersama hadits Abu Hurairah Bukhari Muslim, riwayat pertama Bukhari Muslim, riwayat kedua Bukhari Muslim, riwayat ketiga Muslim. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayat hadits Ibnu Abbas tadi ada dalam riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ini di luar Bukhari Muslim. Hadits Ibnu Abbas telah diriwayatkan secara marfu dari ucapan Nabi dan telah diriwayatkan secara mauquf dari ucapan Ibnu Abbas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan itu. Dengan ucapan beliau, coba perhatikan baik-baik hadits Ibnu Abbas. Beliau bilang, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Isnaduhu ala syarti Muslim, sanadnya di atas syarat Muslim, lakin rajjah ba'duhum waqfah. Sebagian ulama hadits menguatkan mauquf. Bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Ibnu Abbas. Berarti ada isyarat. Memang hadits Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari ucapan Nabi dan dari ucapan Ibnu Abbas. Kita melihat nanti ini derajatnya. Iya. Ini ada derajatnya. Hadits Ibnu Abbas telah diriwayatkan secara marfu. Oh, tidak hidup layarnya. Saya bicara sendiri berarti. Hadits Ibnu Abbas ini telah diriwayatkan secara marfu dari ucapan Nabi dan telah diriwayatkan secara mauquf dari ucapan Ibnu Abbas. Dan yang sahih dari ucapan Ibnu Abbas. Memang telah diriwayatkan dari ucapan Nabi, tapi yang lebih kuat dalam sanad adalah ucapannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang berbicara itu. Iya, Ibnu Abbas yang berbicara ini. Man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak datang, tidak ada sholatnya. Tidak ada sholat baginya kecuali ada udur. Ini ucapan Ibnu Abbas. Ya, bukan dari ucapan Nabi. Kemudian kita lihat lagi riwayat terakhir ya. Hadits Yazid ibn al-Aswad. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 160, Abu Daud di nomor 575, At-Tirmidzi di nomor 219, An-Nasa'i di jilid 2 halaman 112. Iya, derajatnya hadits Abu Hurairah dengan 3 lafaz pertama sahih tadi. Hadits Ibnu Abbas telah diriwayatkan secara marfu dari ucapan Nabi dan telah diriwayatkan secara mauquf dari ucapan Ibnu Abbas, dan yang sahih ucapan Ibnu Abbas. Hadits Yazid ibn al-Aswad sahih. Yang lafaz terakhir. Ini lafaz terakhir. Fikih hadits. Salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Berdosa jika ditinggalkan tanpa udzur. Dan salatnya tetap sah. Ini pendapat yang kami nukil ini adalah pendapat yang paling pertengahan. Salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Berdosa jika ditinggalkan tanpa udzur. Dan salatnya tetap sah. Ini yang paling pertengahan. Kenapa? Karena di para ulama rahimahumullah telah terjadi silang pendapat dengan perselisihan yang sangat ketat terkait dengan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki.
Di antara ulama madhab seperti orang-orang Dhahiriyah, mereka berpendapat solat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah syarat sah solat. Kalau dia tidak berjamaah di masjid, tidak sah. Ini kan yang paling kerasnya dalam pendapat hukum solat berjamaah. Madhab orang Dhahiriyah dan dinukil satu sisi dari orang Hanabilah. Solat berjamaah bagi laki-laki syarat sah. Tahu syarat sah tak? Seperti wudhu. Ada orang solat tanpa wudhu, batal. Ada orang solat laki-laki tanpa udzur, tidak berjamaah, batal. Itu dibilang syarat sah. Iya, seperti orang solat tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat syarat sah. Kalau ada orang solat tanpa hadap kiblat, batal. Sama hukumnya ini. Ini pendapat yang paling tinggi terkait dengan hukum solat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Pendapat sekali lagi madhab Dhahiriyah seperti Daud ad-Dhahiri, Ibn Hazm ad-Dhahiri, dan orang-orang yang mengikutinya. Ada orang kalau dalam fatwa mereka solat di rumah batal, solatnya wajib dia ulang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia solat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak batal solatnya kalau dia lakukan di rumah. Tidak berdosa juga tanpa udzur. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Siapa punya pendapat ini dinukil adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Ini yang paling rendahnya dari pendapat hukum sholat berjamaah. Saya sebutkan yang paling tinggi, fardu ain. Kemudian yang paling rendahnya dari sisi hukum, sunnah. Apa dalil mereka? Yang anehnya dalilnya adalah hadits yang pertama yang belum sebutkan terkait dengan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kan Nabi katakan apa? Sholat berjamaah di masjid. Perbandingannya 1 berbanding 27, 1 berbanding 25. Berarti sah. Iya kan? Sah. Cuman lebih utama di masjid. Lebih utama di masjid. Tidak berdosa. Itu dalil mereka. Dalil mereka itu. Iya. Yang mengatakan sunnah muakkadah. Nabi menjadikan solat berjamaah lebih utama daripada orang solat sendiri. Dan Nabi tidak mengatakan tidak sah. Cuman dia mendapat pahala 1, sementara yang solat berjamaah di masjid berapa dia dapat? 27 atau 25 derajat. Itu dalilnya. Itu dalil mereka. Iya. Dalil mereka kedua, hadits ini di buku. Tapi riwayat yang terakhir ini, yang dari Yazid ibn al-Aswad. Kan ada Nabi sholat berjamaah. 2 orang tidak ikut sholat, duduk. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi memanggilnya. Nabi bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Mereka bilang, kami telah sholat. Maka Nabi mengatakan kepadanya, kalau kalian datang imam sedang sholat, ikut. Sungguh bagi kalian berdua, itu sunnah. Karena telah melakukan sholat. Kata mereka, Nabi tidak mengingkari dia sholat di rumah. Kan tidak diingkari dia sholat di rumah. Yang Nabi ingkari adalah orang sholat dia duduk. Itu yang Nabi ingkari.
Orang sholat dia duduk. Itu yang Nabi ingkari. Itu yang Nabi salahkan. Seharusnya kalau ada orang sholat, ikut saja. Kan tidak bagus pemandangan. Orang lagi sholat berjamaah, kita malah duduk cerita. Ini sebagai faedah. Masalah kita selalu kalau ada daurah di luar daerah, selalu masalah ini. Orang pada sholat, kita yang dari Makassar, daurahnya ada misalnya di Sinjai. Orang Sinjai sholat asar, kita orang dari Makassar tidak sholat. Kenapa? Karena sudah jamak. Akhirnya adalah ustadz yang mengatakan tidak boleh jamak. Salah, kenapa tidak boleh jamak? Nabi tidak pernah tidak jamak kalau safar. Ini jalan keluarnya seharusnya. Tidak apa-apa jamak, tapi kalau kita nanti di masjid, orang sedang sholat berjamaah, ikut, kan sunnah. Itu sebenarnya jalan keluarnya yang bagus. Daripada kita larang orang sholat jamak, padahal mereka musafir. Karena alasan sebentar tidak enak, kita cerita-cerita baru orang mukim sholat. Seharusnya ini yang dikatakan. Sholat jamak boleh. Tapi nanti kalau kita dalam masjid, orang sedang sholat berjamaah, ikut, kan sunnah. Tapi kita tidak membicarakan ini. Yang kita bicarakan sekarang adalah Nabi tidak mengingkari mereka sholat di rumahnya. Seandainya sholat di rumah adalah tidak boleh, harus ke masjid wajib, pasti Nabi ingkari. Cuman ini bisa dijawab. Bisa dijawab. Mungkin saja dia ada udzur sehingga sholat di rumah. Setelah itu mereka ke masjid, ternyata orang belum qomat. Karena Nabi qomat di masjid Nabi, tunggu Nabi keluar. Atau mereka pulang dari safar, sudah sholat di rumah. Kemudian mereka keluar, ternyata di masjid belum sholat. Ini bisa dibantah kalau ini. Hadits ini bisa dibantah. Yang jelas inilah dalil mereka. Yang menyatakan sunnah. Hukum sholat berjamaah. Pendapat ketiga, inilah yang saya sebut di fikihnya ini. Ini pendapat ketiga. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Kita tidak bilang syarat sah. Wajib. Berdosa jika ditinggalkan tanpa udzur. Dan sholatnya tetap sah. Berdosa tanpa udzur, tapi sah. Itu kalau berpendapat wajib. Pendapat ini datang untuk mengkompromikan hadits-hadits yang ada. Ini pendapat yang menyatakan wajib sah jika dia lakukan di rumah, tapi wajib ke masjid, berdosa tanpa udzur. Ini pendapat madhab, pendapatnya para sahabat. Dipilih ya pendapat ini oleh fuqaha ahli hadits dan yang sahih dari orang-orang Hanabilah, serta satu sisi dari orang Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan Syafi'iyah. Wajib sah kalau dia lakukan di rumah, tapi kalau tanpa udzur, dosa. Tidak batal sholatnya. Ini pendapat paling pertengahan. Yang dipegang oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah di sisi yang sahih, dan sekelompok fuqaha ahli hadits serta sekelompok dari sahabat. Dipilih oleh Ibnul Qayyim, ya. Bahkan Ibnul Qayyim menukil ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat akan hukumnya wajib bukan sunnah. Berdosa jika tidak dilakukan tanpa udzur, ya, walaupun sholatnya tetap
sah. Apa dalilnya? Semua hadis di buku ini, dan dari sini kita bisa tahu madhab pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Semua hadis di buku ini, itulah yang menunjukkan wajibnya. Coba kita lihat riwayat yang pertama. Nabi ancam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Riwayat kedua, itu menjadi tanda munafik. Orang yang sholat di rumah, itu menjadi tanda kemunafikan. Riwayat ketiga, laki-laki buta. Buta ini. Dan dia bilang tidak punya penuntun ke masjid. Awalnya Nabi ringankan dia untuk sholat di rumah. Tapi ketika ditanya oleh Nabi mendengar adzan, dia bilang iya, kalau begitu wajib. Buta. Buta, tidak ada penuntun. Padahal ini bisa kita katakan udzur. Tapi Nabi bilang dengar adzan. Dia bilang iya, wajib. Buta ini, buta tidak punya penuntun, wajib. Riwayat dari ucapan Ibnu Abbas. Inilah dibilang tadi pendapat sahabat. Karena yang sahih ini ucapan, kaget kok saudara. Sehat ke? Alhamdulillah. Ada apa ini? Masya Allah. Kaget sekali saya. Lagi serius-serius muncul dia. Baik. Di atas ucapan yang benar bahwa riwayat ini ucapan Ibnu Abbas. Ucapan sahabat tersebar. Hujjah. Maka dikatakan ijma oleh Ibnul Qayyim. Ini dasarnya. Sepakat para ulama, sepakat para sahabat. Bahwa ucapan Ibnu Abbas ini yang mengatakan tadi, siapa yang mendengar adzan kemudian tidak datang, tidak ada sholat baginya. Kecuali ada udzur. Ini ucapan sahabat tersebar, sahih dari ucapan Ibnu Abbas. Iya. Ini dalil akan pendapat ini. Demikian pula riwayat terakhir. Orang yang sudah sholat disuruh ikut. Padahal sudah sholat di rumah ini. Disuruh ikut oleh Nabi. Dia sholat di rumah bisa tentunya ada udzurnya. Tapi Nabi suruh ikut. Itu menunjukkan apa? Pentingnya itu sholat berjamaah di masjid. Iya, berjamaah di masjid. Walaupun bagi keduanya adalah sunnah. Bagi keduanya adalah sunnah. Semua dalil yang belum bawakan ini 5 riwayat untuk menekankan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya adalah wajib, berdosa jika ditinggalkan tanpa udzur. Tapi sholatnya sah. Ini pendapat yang paling pertengahan dari pendapat yang ada. Wallahualam masih ada fikihnya ini. Kita sudah habis waktu. Kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Masih ada fikihnya nomor 2 dan nomor 3. Dan nanti kita ambil insya Allah. Kita cukupkan dulu. Kita adzan baru kita lihat pertanyaan yang masuk. Baik. Kita masuk di tanya jawab sini. Ada pertanyaan. Bagaimana kerasnya Nabi SAW dalam mendakwahi kaumnya? Tidak bisa juga mutlak ya. Iya. Kalau dibilang bagaimana perjuangan Nabi dalam mendakwahi itu terlihat dari sejarah. Dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Wafatnya.
Kalau perjuangan ya, kalau kita berbicara perjuangan dakwanya Nabi adalah terlihat apalagi di fase Mekah selama 13 tahun. Pertama, itu tergambar bagaimana kerasnya. Apalagi secara khusus setelah tahun ke-10. Setelah meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal pada tahun ke-10. Sebelum Isra Mi'raj. Iya, sebelum Isra Mi'raj. Meninggal tahun 10, setelah itu ya tantangan dakwah Nabi SAW tentunya kesulitannya sangat sulit, tapi bersamaan dengan itu Nabi tetap berdakwah. Walaupun di Mekah sudah tidak bisa berdakwah, beliau ke Taif juga beliau dilempar dan berdarah. Dan hiburannya adalah Nabi Isra Mi'raj, dan beliau juga dakwanya diterima oleh bangsa jin dari daerah Nasibin. Setelah itu juga pada tahun ke-11 datang beberapa anak muda yang haji ikut waktu zaman musyrikinnya sebelum Islam dari Madinah, ya, sehingga Nabi berdakwah di Mina dan masuk Islam di antara mereka 7 orang tahun ke-11. Kemudian kembali ke Madinah dan mendakwakan Islam. Datang di tahun 12 Nabi juga kembali berdakwah di Mina, memanfaatkan orang-orang yang datang haji dari luar Mekah, ya, dan datang dari Madinah menjadi 12 orang. Kemudian dari 12 orang inilah di tahun ke-12 kenabian, Nabi mengutus Mus'ab ibn Umair, utusan pertama dalam Islam, ke Madinah, dan dia berdakwah selama setahun. Sehingga datanglah pada tahun ke-13 kenabian, bukan 13 Hijriah. Nabi juga tidak bisa berdakwah di Mekah. Tapi di tahun ke-13 Hijriah, musim haji ketiga bagi Madinah yang sudah masuk Islam, dakwanya Mus'ab ibn Umair sudah tahun, maka datang berhaji 73 orang bersama 2 perempuan, dan disitulah mereka mengajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah, dan Nabi tunggu perintah untuk berhijrah. Akhirnya setelah itu turun perintah berhijrah ke Madinah ujung tahun ke-13 Hijriah dan 13 kenabian, dan disitulah sejarah terbentuknya tanggal tahun 1 Hijriah. Di awal Madinah tentunya penuh dengan kesusahan, karena juga orang-orang Nabi yang berhijrah tanpa membawa apapun, orang-orang Islam juga yang berhijrah ke Madinah tidak bawa apapun. Tahun pertama kesusahan, tahun kedua mereka mendapatkan kemenangan pertama di perang Badar yang pertama, tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Di situ mulai dipandang Islam sebagai sesuatu yang besar. Mulailah orang masuk Islam, dari suku-suku Arab, sehingga kelihatan pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah perang Badar, di Syawal tahun depannya, itu ikut berperang bersama Nabi 700 pasukan muslim murni dan 300 munafik yang pura-pura masuk Islam karena Islam sudah sangat kuat kelihatannya, sehingga sudah mulai ada munafik masuk Islam hanya melindungi diri dan hartanya. Ikut berperang di perang Uhud, 1000 pasukan, 300 munafik. Al-muhim di situ mulai banyak Muslim. Yaitu 3 kali lipat perang Badar, karena perang Badar hanya 315 atau 314 orang pasukan.
menjadi 1.000 di tahun berikutnya. Berarti kan setahun ini masuk Islam sangat banyak. Sangat banyak. Bertambah terus. Itu kalau kita bertanya terkait dengan susahnya. Adapun kalau kerasnya maksudnya, saya tidak mengerti ini. Kalau keras maksudnya keras dalam berdakwah, tentunya tidak. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, debati mereka dengan debat yang terbaik. Kalau ini yang kita maksud, tentunya Nabi tidak berdakwah dengan kasar. Iya, wallahu alam apa yang kita maksudkan dari keras di sini, wallahu alam. Iya. Ustaz, apa hukumnya jual beli arisan? Jika ada orang yang menjual arisan 7 jutanya menjadi 5 juta, apakah hal ini dibolehkan? Riba ini. Riba ini. Ini riba fadl. Jika langsung dibayar. Jika langsung dibayar, itu sudah riba fadl. Dia beli dengan 7 juta, padahal yang diterima 5 juta. Jika serah terima langsung, riba fadl. Tapi jika serah terimanya diakhirkan, tentunya arisan pasti diakhirkan. Pasti diakhirkan. Dia beli sekarang 7 juta menjadi 5 juta karena dia butuh sekarang. Nanti dia bayar ketika keluar arisannya, keluar namanya. Dengan bayaran 7 juta. Ini paling parah dari riba. Karena masuk riba fadl ada kelebihan. Masuk riba nasi'ah karena ada pengakhiran. Ini riba yang paling tinggi. Masuk riba fadl dan riba nasi'ah. Masuk riba fadl dan riba nasi'ah. Itu kalau dijual beli. Kalau itu terjadinya dengan akad utang, maka riba qard. Riba yang muncul dari utang piutang. Riba yang dari utang piutang. Yang jelas riba nasi'ah, riba fadl ataupun riba qard, semuanya dilaknat oleh Nabi SAW. Dan semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini tidak bisa dilakukan. Haram untuk dilakukan. Wallahualam. Ustaz, berapa jumlah rakaat pada sholat duha yang lebih utamanya? 8. Sudah lewat bersama kita. 8 itu jumlah rakaat yang paling utama. Ustaz, jika seorang lupa bayar zakat fitrah dan dia teringat setelah sholat id, masih bolehkah dia membayar zakat di hari itu? Apakah ada kafarohnya? Ini jika memang dia lupa, boleh dia bayar. Boleh dia qadha, menggantinya. Jika ada udurnya karena lupa. Tanpa udur tentunya tidak dianggap lagi sebagai zakat fitrah. Itu hanya sedekah biasa. Wallahualam. Saat kalau ibu saya membayarkan zakat untuk saya dan anak-anak saya, tapi dengan uang tunai. Saya selalu membayar zakat dengan beras. Bolehkah seperti itu, Ustadz? Karena tanpa sepengetahuan ibu saya, apa ini? Tanpa sepengetahuan ibu, saya sudah, agak sulit ini istilahnya. Iya. Pertama, zakat dengan uang tidak sah. Zakat fitrah maksudnya ini ya.
zakat fitrah dengan uang tidak sah. Karena zakat fitrah itu Nabi SAW katakan ya sebagai so'an min to'am, kata Nabi. Satu sok dari makanan, itu dari sisi kitanya. Dari sisi penerima, Nabi bilang, tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Jadi dari dua belah pihak ini, dari kita yang mengeluarkan satu sok dari makanan, dari yang menerima makanan yang diterima. Sehingga tidak sah dengan uang. Tidak sah dengan uang. Iya. Kalau ada orang memberikan zakat fitrahnya dengan uang, tidak sah. Kecuali dia berikan ke wakilnya dan dia amanahkan untuk beli makanan. Dia kasih wakil untuk keluarkan zakat fitrahnya. Dan dia bilang, tolong belikan saya beras untuk zakat fitrah saya. Sah. Kalau orang itu membelikannya beras. Adapun dengan uang tidak sah. Dengan uang tidak sah. Iya, jadi kalau ibu kita ini mengeluarkannya dengan uang tidak sah. Harus kita keluarkan ulang dengan beras. Keluarkan ulang dengan beras. Wallahualam. Ustadz, istri saya meninggalkan rumah sudah hampir 1 bulan tanpa izin. Bah. Dan beliau tidak mau berkomunikasi dengan saya. Dalam kurung saya diblokir. Sedihnya cerita tak ini. Saya berusaha untuk menghubunginya. Tapi selalu saya diblok. Dan orang tuanya selalu ikut campur dengan rumah tangga kami. Istri saya lebih taat kepada orang tuanya daripada suaminya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Berat-berat masalah tas saudara. Pertama, kita sudah ada di Quran. Ketika ada istri yang dikhawatirkan nusyuz. Nusyuz itu durhaka. Kita ada tahap 3 di Quran. Pertama, Allah berfirman, fa'iduhunna. Nasihati dia dengan nasihat yang mendalam. Kalau kita diblokir, kan nomor tadi. Kesana makin. Kita tahu di alamat ini. Kan kita tahu ini kah? Kita tahu bilang di rumahnya. Ke sana makin. Ke rumahnya. Masa baru diblokir nomor WA langsung kita. Iya kan? Ke rumahnya saja. Iya. Kita ke rumahnya. Berikan nasihat dengan nasihat yang baik. Ini kalau dia durhaka ya. Iya. Seperti ini kan. Durhaka ini. Ya enggak Panto? Iya. Durhaka ini kah sudah pergi dari rumah sebulan. Iya. Ini kita tempuh dulu nasihat dengan nasihat yang mendalam. Kalau tidak ada perubahan, maka tahap kedua. Wadribuhun. Pukul dia. Dengan pukulan yang tidak membekas. Kalau bisa, tapi ini kan sudah pergi nih. Tidak bisa kita pukulin ya. Kalau tidak, tahap terakhir, tahap ketiga, ya, yaitu wahjuruhunna fil madhaji'. Jauhi dari tempat tidur, ya biarkan begitu saja. Iya, kita tidak berdosa kalau perempuan yang pergi. Yang berdosa itu kalau kita telantarkan istri tak. Kita biarkan istri tak tergantung statusnya. Tidak diceraikan, tidak juga didatangi, padahal istrinya bagus. Tapi kalau begini, berikan pelajaran. Biarkan dia dulu merasakan bahwa hidup dengan suami itu lebih bagus daripada hidup dengan orang tua setelah menikah. Iya. Karena kalau dia juga nanti dilamar, belum tentu dilamar oleh
Orang yang tidak punya istri kan begitu lagi yang dia pikirkan. Iya. Kah janda lagi? Iya. Menjadi incaran nomor 2 masalah itu. Ini saja satu orang dia tidak tahan, apalagi mau diduakan. Masalah. Iya. Dan belum tentu lagi dia dapat yang seperti suaminya sekarang. Kan begitu. Makanya biarkan dulu tahap itu. Tapi kalau misalnya tidak ada juga perubahan, dia lebih bahagia hidup dengan orang tuanya daripada dengan kita, ya kita tempuh tahap keempat, yaitu pertahankan dengan baik jika bisa. Jika tidak, maka lepas dengan baik. Ya urus perceraian. Urus perceraian. Itu sudah tahap terakhir. Jika memang sudah tidak bisa lagi. Daripada kita tidak ceraikan, akhirnya dia tidak bisa nikah karena masih status istri. Ia masih status istri. Kita juga menikah nanti, mau menikah lagi kedua, tidak dapat surat nikah. Karena untuk mendapatkan surat nikah yang kedua harus ada izin dari istri pertama atau ada status sudah cerai dengan istri pertama. Itu kan untuk mendapatkan surat nikah kedua. Maka urus saja. Lebih bagus. Ini tahap terakhir. Wallahu alam. Iya. Ustadz, apa hukum sholat tanpa sutro? Iya, tergantung khilaf pendapat ini. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Itu sebagian ulama, Dhahiriyah dan Hanabilah juga berpendapat wajib sehingga berdosa tanpa sutro. Dan ada yang berpendapat hukum sholat tak pakai sutro itu sunnah. Tidak berdosa jika seorang sholat tanpa sutro. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah dalam sholat. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, untuk keluar dari silam pendapat, kita sholat seperti para sahabat. Mereka kalau sudah adzan mencari tiang dan tembok. Itu untuk keluar dari silam pendapat. Karena disepakati, sholat pakai sutra itu disyariatkan. Cuman beda dari sisi wajib atau sunnah. Iya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apa bacaan duduk di antara dua sujud? Robbik firli. Itu paling sahihnya. Robbik firli diulang-ulang. Dan ada riwayat dengan bacaan panjang Robbik firli, warhamni. Apalagi? Wa'afini, wa'afu anni. Apalagi? Hah? Itu diperselisihkan sanadnya. Ya, ada yang mendoibkan. Dan ada yang mensohikannya. Syekh Albani hasankan. Tapi kalau kita ulang-ulang Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli, itu riwayat yang sahih. Apa Ustaz? Apa cara yang saya lakukan jika saya mimpi junub di malam hari? Sedangkan tubuh saya lemah, mudah terkena penyakit jika mandi di malam hari. Pertama, jika memang begitu, tidak boleh sangkaan. Kalau saya mandi ini, sepertinya saya akan sakit. Sangkaan, tidak boleh. Karena persangkaan tidak bisa mengangkat kewajiban mandi junub bagi orang yang junub. Tapi kalau memang kebiasaan seperti itu, setiap mandi malam sakit. Mandi lagi malam sakit. Harus berulang itu. Harus berulang kejadiannya. Paling rendah 3 kali. Mandi malam sakit. Mandi malam sakit. Maka boleh dia bertayamum. Untuk sholat subuhnya. Nanti sudah pagi. Wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Karena tayamum
hanya mengangkat hadat sementara saat tidak bisa pakai air. Ketika sudah bisa pakai air, wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Jadi ini yang dia lakukan, wallahualam. Ustaz, saya diberi susu MBG, kemasan 1 liter. Bagaimana hukum konsumsi susu tersebut? Mana cara yang kita? Kan sudah diberi. Beda kalau kita bilang, Ustaz saya mencuri. Saya akan bilang haram kita minum. Ini kan kita diberi. Halal. Halal. Iya, silakan dikonsumsi. Kalau tidak mau, kasih saja kita. Iya, alhamdulillah. Ustaz, yang mana lebih utama? Yang mana lebih didahulukan? Kurban atau bayar utang terlebih dahulu? Bayar utang lah. Bayar utang wajib. Kurban di atas pendapat mayoritas sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu. Sehingga kalau ditabrakkan dengan utang, bayar utang. Kita wajib bayar utang dulu. Baru kita nanti melakukan hal-hal yang disunahkan. Ustaz, bagaimana seharusnya kita bersikap jika ada keluarga yang meninggal di rumah, namun mereka mengadakan takziah atau tahlilan hari ke-3, hari ke-7, ataupun hari ke-10. Dan mereka juga terkadang mengundang para tetangga untuk menghadiri undangan makan bersama di hari ke-7. Sikap ya. Jika kita bisa nasihati bahwa tidak ada sunnah takziah yang ditentukan hari ke-3, 7, 10. Takziah itu sunnah tanpa ditentukan waktunya. Itu takziah. Takziah maksudnya menghibur orang yang ditinggal mati. Itu takziah. Takziah ini sunnah pada dasarnya. Tapi dia sunnah mutlak. Tidak ada ditentukan harinya. Kalau ditentukan harinya maka itu menjadi bid'ah idhofiyah. Bid'ah tambahan dalam perkara sunnah. Jadi hukum-hukum asal sunnah. Tapi mutlak. Di mana saja kita ketemu orang yang ditinggal mati itu, kita menghiburnya. Sabar kita doakan yang meninggal. Iya, itu takziah namanya. Kita bawakan makanan. Iya, itu namanya takziah. Adapun berkumpul di hari tertentu, ini sudah tidak menjadi sunnah. Sehingga kita nasihati. Kita sampaikan, kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima dan mereka lakukan, jika kita bisa menghindar, menghindar. Jika bisa. Iya, menghindar. Jika tidak bisa menghindar, tetap saja di rumah, kan itu rumah kita. Dengan hati yang mengingkari. Dengan hati yang mengingkari. Itu yang dilakukan dan itu yang paling rendahnya. Itu yang paling rendahnya. Wallahualam. Ustaz, jika kita masbuk, sudah sujud, apakah dapat rakaat pertama? Tidak ada yang mengatakan dapat. Orang sudah sujud. Kalau anak RBA ini dianggap masbuk. Keluar dari pesantren ini ya. Iya. Tapi ini kalau dapat sujud tidak dapat 1 rakaat. Kalau secara hukum. Dapat sujud tidak dapat 1 rakaat. Sepakat tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Wallahualam. Ustaz, apakah boleh kita pergi sholat di masjid sementara imamnya bacaannya salah-salah dan setiap subuh selalu pakai
Setiap sholat subuh selalu, dan zikir berjamaah selalu apa ini? Sambil teriak-teriak. Bah, ngeri juga kita ini ya. Keterlaluan ini. Masa teriak-teriak. Ya, maksudnya gimana itu? Jangan juga berlebihan. Ya, maksudnya dengan suara keras mungkin ya. Masa orang zikir berteriak-teriak. Iya, jangan tongki. Berlebihan gini. Apakah boleh anak sholat berjamaah di masjid itu? Sementara masjid itu yang dekat dari rumah. Kalau ada masjid lain, kita ke masjid lain. Kita ke masjid lain. Tapi kalau tidak ada, maka kita ke masjid itu saja. Karena kita harus tunaikan kewajiban kita ke masjid. Karena hukum sholat berjamaah di masjid wajib. Kalau dia salah, sholat salahnya untuknya. Pahalanya untuk kita. Pahalanya untuk kita. Iya, kan kita tetap baca hal-hal yang wajib di sholat. Tetap takbir, tetap Al-Fatihah. Iya, kita yang wajib kita lakukan. Sehingga sholat kita sah, imamnya yang salah. Ketika imamnya yang berdosa ketika dia salah. Demikian pula zikir berjamaahnya. Imamnya yang salah, mereka yang melakukan zikir berjamaah yang salah. Adapun sholat kita tetap sah. Wallahualam. Satu pertanyaan lagi. Bismillah Ustaz, apakah boleh puasa Daud di hari Ahad? Kemudian hari Senin puasa lagi untuk puasa Senin Kamis. Masya Allah. Kalau kita puasa Daud, gugur itu Senin Kamis. Kalau kita sudah Senin Kamis, gugur itu 3 hari dalam sebulan. Itu kan saling menggugurkan. Iya, jadi kalau sudah Daud, jangan lagi Senin Kamis. Karena kita akan berpuasa setiap hari jadinya. Dan tidak boleh puasa setiap hari. Iya, kalau puasa sunnah. Karena Nabi tidak pernah puasa lebih sering kecuali di Sya'ban. Iya, kecuali di Sya'ban. Jadi kalau sudah Daud, jangan Senin Kamis. Jangan 3 hari dalam sebulan, karena itu sudah cukup. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Daud. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Daud. Kalau tidak Daud, Senin Kamis. Kalau tidak bisa Senin Kamis, 3 kali dalam sebulan. 3 kali dalam sebulan. Ini wallahualam, kita cukupkan. Sebanyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Alhamdulillah, mohon maaf atas banyak kesalahan. Jika ada kesalahan, dan jika ada yang benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.